bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah keempat. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Adalah seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari,
umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pada hari ini, Gereja Sejagat memperingati Minggu Prapaskah keempat yang sering dikenal sebagai Minggu Letare, yang dalam bahasa Indonesia berarti bersukacitalah. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa di tengah masa Prapaskah yang penuh pertobatan, refleksi diri, doa, puasa, dan mati raga, ada satu minggu yang mengajak kita untuk bersukacita. Jawabannya adalah karena janji keselamatan Allah kini semakin dekat. Minggu Letare ini seperti sebuah perhatian di tengah perjalanan panjang, seperti seteguk air di tengah padang gurun, yang memberi kita harapan akan sukacita kebangkitan Kristus yang semakin mendekat. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan perumpamaan anak yang hilang dari Injil Lukas. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana dua anak dari satu ayah sama-sama mengalami kesalahan dalam memahami kebebasan. Anak bungsu memilih untuk meninggalkan rumah dan menghamburkan harta warisannya dengan hidup boros. Ia berpikir bahwa kebebasan sejati adalah hidup tanpa aturan dan batasan dari sang ayah. Namun, ketika hartanya habis dan ia jatuh dalam kemiskinan, barulah ia menyadari bahwa kehidupan jauh dari ayahnya tidaklah seindah yang ia bayangkan. Ia pun memutuskan untuk kembali dengan harapan bisa menjadi pekerja di rumah ayahnya. Namun di luar dugaan, sang ayah justru menyambutnya dengan penuh kasih dan sukacita. Di sisi lain, anak sulung tampak tetap setia tinggal di rumah, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa iri dan kebencian. Ia menganggap perayaan penerimaan kembali adiknya sebagai sesuatu yang tidak adil, karena ia sendiri merasa telah bekerja keras dan taat, namun tidak pernah mendapatkan perayaan seperti itu dari ayahnya. Sikap ini menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar memahami kasih sang ayah. Ia melihat hubungan dengan ayahnya hanya sebatas tugas dan kewajiban, bukan karena kasih yang tulus. Sikap anak sulung ini seringkali mencerminkan sikap kita sebagai umat beriman. Ada kalanya kita merasa lebih benar daripada orang lain, merasa lebih layak mendapatkan kasih Allah dibandingkan mereka yang baru bertobat. Namun, Tuhan mengajarkan bahwa kasih-Nya tidak terbatas pada seberapa lama atau seberapa baik kita berbuat, tetapi diberikan kepada semua orang yang dengan tulus datang kepadanya. Tuhan ingin kita memiliki hati yang lapang, tidak mudah menghakimi, dan mampu bersukacita atas pertobatan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari bacaan ini, kita dapat belajar beberapa hal penting, yakni yang pertama, dari sikap sang ayah, kita melihat gambaran Allah yang penuh belas kasih. Tidak peduli sejauh mana kita telah menjauh darinya, Tuhan lalu menunggu dan siap menerima kita kembali dengan penuh sukacita. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang bertobat, Dia tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan hidup kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Dan poin yang kedua yang dapat kita ambil adalah dari anak sulung, kita diingatkan agar tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau merasa lebih baik dari mereka. Allah mengasihi semua orang, baik yang sudah lama setia maupun yang baru bertobat. Kita diajak untuk bersukacita atas pertobatan sesama, bukan merasa iri atau kecewa. Dan poin yang terakhir adalah kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kita menggunakan kebebasan yang diberikan Tuhan. Apakah kita seperti anak bungsu yang menyalahgunakan kebebasan untuk mencari kesenangan duniawi yang sementara? Ataukah kita seperti anak sulung yang tetap tinggal, tetapi dengan hati yang dipenuhi rasa iri dan kurang memahami kasih Tuhan? Tuhan menginginkan kita untuk menggunakan kebebasan dengan bijaksana, dengan tetap berada dalam kasih. Maka Bapak Ibu, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita memanfaatkan sisa masa Prapaskah ini untuk bertobat dengan tulus, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan sesama, serta belajar melihat dunia dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan. Semoga Tuhan menuntun kita semua dalam perjalanan iman ini
menuju perayaan Paskah yang penuh sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini, Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin.